Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman S2 PAUD UNES yang kami hormati, perkenalkan saya Siti Rosidah dari S2 PAUD UNES angkatan 2020 akan memaparkan sedikit tentang kajian bermain anak usia dini. Di sini saya mengambil tentang cara bermain anak usia dini. Teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara bermain anak usia dini. Anak usia dini adalah usia yang masa emas di mana kecerdasannya sangat peka sekali terhadap perkembangan-perkembangan. Nah, jadi perkembangan-perkembangan anak usia dini itu harus kita kembangkan, baik itu aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan seni, aspek perkembangan nilai moral agama, dan aspek perkembangan seni. Nah, dalam pokok-pokok materi ini yaitu bagaimana konsep dasar bermain anak usia dini, bagaimana karakteristik kegiatan bermain anak usia dini, manfaat dan fungsi kegiatan bermain, urgensi kegiatan bermain, dan peran orang dewasa dalam kegiatan bermain anak usia dini. Nah, selanjutnya, apa sih itu bermain? Bermain adalah kegiatan yang sangat menyenangkan sebagai bagian dari refleksi pengalaman anak sehari-hari secara alamiah dalam prosesnya. Jadi kegiatan bermain itu anak-anak bisa dijalankan dengan secara alamiah. Tidak anak-anak yang terpaksa atau merasa terpaksa saat melakukan bermain, karena semua didorong oleh motivasi dalam diri anak itu sendiri. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Nah, dalam hal ini kita tahu ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah jelas sekali disebutkan bahwa anak itu butuh bermain, berekspresi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik bermain anak itu? Nah, yang pertama adalah menyenangkan. Kita tahu syarat untuk bermain adalah harus menyenangkan agar anak itu terlihat ekspresif, dia bebas untuk mengungkapkan isi perasaannya. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, jadi motivasi dalam diri sendiri. Ketika anak bermain, dia akan terpacu untuk memotivasi diri sendiri. Non-literal, jadi ini syarat dari karakteristik bermain anak usia dini. Selanjutnya, fleksibilitas dalam aturan. Jadi aturan tidak tentu, okay? Jadi fleksibel, ada aturan, kadang tidak ada aturan. Ya, jadi anak ini fleksibel, tidak harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Yang selanjutnya adalah episodik. Terus selanjutnya komunikatif. Kita dalam penyampaian karakteristik bermain harus ada komunikasi antara anak satu dengan anak yang lain. Berorientasi pada proses, jadi kegiatan bermain anak ini kita lebih menekankan pada bagaimana berorientasinya pada proses, bukan pada hasilnya. Karakteristik yang terakhir adalah bermain itu harus bermakna, bagaimana pengalaman itu akan dijadikan atau dibawa anak hingga dia saat dewasa nanti. Nah, demikian itu yang karakteristik bermain. Selanjutnya, apa sih manfaat bermain? Kita tahu ya, anak-anak itu senang sekali bermain, banyak sekali ragam main untuk anak, sehingga anak itu akan untuk memotivasi diri sendiri, sehingga banyak manfaat-manfaat bermain bagi anak itu sendiri. Yang pertama adalah optimalisasi perkembangan anak. Jadi perkembangan anak dalam bermain ini sangat mengoptimalisasi perkembangannya. Jadi dari segi kognitif, fisik motorik, nilai moral agama, seni, bahasa, semuanya akan berkembang, akan optimal. Bagaimana dia bermain bebas. Dia kreativitas, jadi dalam bermain diharapkan bisa menciptakan kreativitas anak. Terjadi sportivitas, jadi ketika bermain anak tahu bagaimana sportivitas, menang kalah itu dalam bermain itu kita tekankan kepada anak bahwa bermain itu ada yang menang, ada yang kalah, dan harus bersamaan. Jadi bersama, ketika bermain tidak hanya sendiri tapi bersama-sama dilakukan dengan teman-teman yang lain,
tentunya dengan teman sebaya ya. Selanjutnya, apa sih urgensi bermain itu? Urgensi bermain adalah ada tahapan-tahapan dalam kegiatan bermain untuk perkembangan anak. Yang pertama adalah perkembangan kognitif, jadi kemampuan kognitifnya, bagaimana dia menstimulasi perkembangan, bagaimana dia mengukur, selanjutnya bagaimana dia mempertimbangkan apa permainan. Yang pertama adalah untuk perkembangan bahasa, bagaimana bahasa anak itu bisa berkembang. Yang selanjutnya perkembangan fisik motorik. Jadi fisik motorik juga urgensi dalam bermain. Jadi tahapan-tahapan bermain bisa mengembangkan fisik motorik anak. Yang selanjutnya perkembangan sosial emosional. Nah, ini sangat penting sekali ya. Setiap perkembangan sosial emosional di mana anak dalam bermain ini akan berkembang sosial emosionalnya. Dia bisa tahu aturan mainnya, bagaimana cara bekerja samanya. Jadi ini bisa memanfaatkan atau dalam kegiatan bermain akan meningkatkan perkembangan anak. Yang selanjutnya adalah perkembangan nilai moral agama. Bagaimana dia tahu aturan bermain itu seperti apa, bagaimana melakukan doa sebelum main dan sesudah bermain, bagaimana dia sabar menunggu giliran, bagaimana dia aturan-aturan bermain itu juga diterapkan dalam perkembangan untuk meningkatkan perkembangan nilai moral agamanya. Selanjutnya urgensi bagi perkembangan kognitif apa sih? Nah, jadi di sini bisa disimulasikan dalam kegiatan simbolisasi, bagaimana dia mengenal permainan, membentuk permainan, asimilasi, akomodasi, sehingga dalam berpikir dia akan meningkat. Urgensi dalam perkembangan bahasa seperti apa? Yang menggunakan bahasa sesuai konteks, penambahan kosakata, dia bisa mengenal aturan permainan, dia mengenal jenis-jenis macam permainan, komunikasi dua arah. Jadi ketika bermain, anak akan terjadi komunikasi antara dua arah, dengan anak satu dengan anak yang lainnya. Yang ketiga adalah urgensi bagi perkembangan fisik motorik. Ini ada dua, jadi fisik motorik yang motorik kasar sama yang fisik motorik halus. Bagaimana fisik motorik kasarnya? Dia gerakan tangan, gerakan tubuh, dari gerakan kepala, dari gerakan maju mundur, ini juga dari segi motorik kasar. Yang kedua, bagaimana dia urgensinya untuk motorik halus, bagaimana dia mengembangkan sentuhan-sentuhan atau tangannya, melentikan tangannya, bagaimana dia menggerakkan tangannya, menggerakkan tubuhnya. Ini juga bisa dikembangkan dalam perkembangan fisik motorik. Selanjutnya, bagaimana sih urgensi bagi perkembangan sosial emosionalnya? Dilihat dari kerjasamanya. Jadi ketika bermain, anak bisa mengembangkan bagaimana cara bekerja sama dengan bermain, bagaimana cara menyelesaikan bentuk permainannya itu. Terus selanjutnya ada prososial. Jadi dia lebih ke sosial, bagaimana dia ketika bermain dia bisa berterima kasih atau cara bermainnya bagaimana dia itu bisa mengembangkan sosial anak tersebut. Selanjutnya, dalam hal ini apa sih peran guru dalam kegiatan bermain anak? Yang pertama adalah guru itulah sebagai pengamat. Guru mengamati bagaimana anak-anak ketika bermain, apa komentar-komentar yang muncul ketika anak bermain, bagaimana kedekatan antara anak dengan satu dengan anak yang lain. Jadi ini guru sebagai pengamat. Yang kedua adalah sebagai pemberi pijakan atau scaffolding. Ya, jadi guru tidak bermain langsung, tetapi guru juga terlibat dalam permainan itu, yaitu sebagai pengamat, menawarkan bantuan pada saat dibutuhkan. Ketika anak bermain, anak membutuhkan bantuan, kalian membutuhkan apa? Bisa guru mengarahkan, guru menawarkan skenario bermain. Bagaimana permainan hari ini? Ada yang tahu? Nah, itu guru memberi pijakan. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah teman bermain atau co-planner. Jadi guru ikut terlibat langsung dalam kegiatan bermain. Bagaimana guru memberi kebijakan tadi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, memberikan semangat, memberikan motivasi sehingga bermainnya itu bermakna bagi anak-anak. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pemimpin permainan. Jadi guru secara aktif terlibat dalam memandu kegiatan bermain anak dalam setiap langkah-langkah kegiatannya. Hari ini kita mau bermain apa? Kita bermain petak umpet ya, bagaimana caranya? Nah, terus bagaimana aturannya? Siapa yang mau jadi ini? Siapa yang jadi ini? Jadi guru sebagai pemimpin permainan.
Jadi akan terjadilah permainan yang bermakna untuk anak itu sendiri. Nah, teman-teman, itu dari hasil pemaparan kali ini bagaimana cara bermain anak usia dini. Tadi ya, ada manfaatnya, ada urgensinya, ada karakteristik bermainnya, bagaimana undang-undang perlindungan anak sudah kami terangkan semuanya atau kita jelaskan secara bersama, dan bagaimana arti dari bermain sendiri untuk anak usia dini. Nah, teman-teman, demikian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.